Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nur Aswad dari anggota Klub Elang Maut Indonesia. Di sini hari ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua di mana kemarin sempat saya bahas masalah peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012. Jadi di kemarin sempat saya bahas beberapa pasal. Jadi hari ini saya ingin membahas pasal 15 dan pasal 16. Tetapi sebelum kita lanjut, saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua bahwa ayo mari kita belajar hukum agar kita terhindar dari kesewenang-wenangan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian buat teman-teman juga ketika kita mengetahui undang-undang atau peraturan pemerintah di negara kita ini, insya Allah kita akan sadar bahwa kita tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dimana sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi buat teman-temanku semua, kita belajar hukum bukan semata-mata untuk berlindung dari kesalahan, tidak seperti itu teman-teman. Tetapi kita bisa terhindar dari kesewenang-wenangan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, baiklah, saya akan bahas masalah peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012, di mana kemarin sempat saya bahas beberapa pasal. Jadi hari ini saya ingin membahas pasal 15 dan pasal 16. Ada persyaratan-persyaratan yang mereka harus lengkapi. Di antaranya poin pertama, petugas kepolisian negara Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala atau insidental antara dasar operasi kepolisian dan atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas. Jelas-jelas dikatakan di dalam pasal 15 ini, pasal 15 ayat 1 bahwa petugas itu harus mempunyai surat tugas. Itu surat perintah tugas. Jadi di mana di sini kalau ada razia berarti mereka itu dilengkapi dengan surat perintah tugas. Tetapi dengan catatan buat teman-teman semua, ketika teman-teman semua ditangkap atau tertangkap tangan, bisa saja petugas tidak memiliki surat tugas karena Anda tertangkap tangan. Itu diatur dalam pasal 14 ayat 3. Yang tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh penegakan hukum secara elektronik. Jadi di mana di sini aparat kepolisian walaupun tanpa surat tugas dia juga bisa menangkap atau bisa melakukan penangkapan kepada oknum yang melakukan pelanggaran. Sebagai contoh, ada pengendara motor yang lewat di lampu merah dan di lampu merah itu dilengkapi dengan CCTV. Jadi aparat kepolisian melihat bahwa ada pelanggaran di titik A, sebagai contoh titik A. Di situ aparat kepolisian turun ke lokasi untuk menangkap pelanggar lalu lintas ini. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika terjadi pelanggaran yang terlihat kasat mata, itu aparat kepolisian bisa melakukan tindakan tanpa ada surat perintah. Yang jadi masalah ketika ada razia dan razia di jalan tanpa perintah tugas. Itu yang jadi masalah. Kemudian kita masuk poin ayat 2. Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh. Jadi di mana di sini surat tugas itu tidak sembarang yang mengeluarkan. Ada juga aturannya. Jadi yang mengeluarkan surat tugas itu diantaranya A. Atasan petugas kepolisian negara Republik Indonesia bagi petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi di mana di sini yang mengeluarkan surat tugas mereka itu adalah atasan mereka, atasan petugas aparat kepolisian. Kemudian poin B, atasan penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bagi penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi ini buat petugas LLAJ.
Kemudian kita masuk ayat 3. Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memenuhi atau memuat. Pertama, alasan dan pola pemeriksaan kendaraan bermotor. Jadi di mana di situ di surat tugas mereka itu harus ada apa alasan mereka melakukan pemeriksaan. Kemudian bagian B, waktu pemeriksaan kendaraan bermotor. Di situ juga harus dijelaskan kapan diadakan pemeriksaan itu, kapan dilakukan razia itu. Di situ juga harus ditulis atau dijelaskan kapan dilaksanakannya razia itu. Kemudian bagian C, tempat pemeriksaan kendaraan bermotor. Lagi-lagi harus jelas di mana tempat yang akan dilakukan pemeriksaan kendaraan itu atau dilakukannya razia itu. Bagian D, penanggung jawab dalam pemeriksaan kendaraan bermotor. Berarti di mana di dalam surat perintah itu harus ada penanggung jawab di antara beberapa polisi yang melakukan razia itu. Jadi di mana di situ harus ada penanggung jawab. Kemudian bagian E, daftar petugas kepolisian negara Republik Indonesia dan atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor. Jadi di mana di sini lagi-lagi anggota kepolisian yang melakukan pemeriksaan kendaraan atau melakukan razia itu harus dicantumkan siapa-siapa yang akan melakukan razia di lokasi itu. Mungkin seperti itu teman-teman. Oke, baiklah kita lanjut ke pasal 16. Di mana di dalam pasal 16 ini menjelaskan bahwa di ayat 1, petugas kepolisian negara Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dan jalan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut. Lagi-lagi harus menggunakan pakaian seragam dan atribut. Ini sudah jelas dikatakan di pasal 16 ayat 1. Kemudian masuk ke ayat 2. Pakaian seragam dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterapkan oleh, jadi di sini akan dijelaskan. Poin A, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi yang memberikan yang menerapkan pakaian yang akan dia gunakan untuk melakukan razia yaitu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Poin B, Menteri bagi penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Ini bagi anggota LLAJ. Itulah yang sempat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Satu kata buat teman-teman semua, jangan ada kata terlambat untuk belajar, tetapi merasa rugilah ketika teman-teman semua mempunyai waktu untuk belajar tapi teman-teman semua tidak mempergunakannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.